Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai perbedaan sosial. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata perbedaan adalah beda. Arti lainnya dari perbedaan adalah selisih. Contohnya itu perpecahan terjadi karena perbedaan paham. Nah, perbedaan sosial dalam masyarakat merupakan salah satu fondasi terciptanya struktur sosial. Nah, perbedaan bukanlah sesuatu hal yang aneh dalam masyarakat karena masyarakat merupakan lingkungan sosial yang terdapat individu dengan latar belakang yang berbeda dan saling berinteraksi dalam lingkungannya. Nah, perbedaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, dari klasifikasi ini kita dapat mengetahui bahwa tidak ada golongan yang lebih tinggi daripada golongan yang lainnya kayak gitu. Jadi, semua golongan sama, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah karena walaupun di dalam masyarakat tersebut terdapat kelompok-kelompok, tetapi dalam diferensiasi ini tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu diferensiasi ras. Diferensiasi ras merupakan pengelompokan yang bersifat jasmaniah berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, serta bentuk-bentuk bagian wajah. Nah, menurut Kojodiningrat, terdapat 4 ras penting di dunia yaitu Kaukasoid yaitu kulit putih, Mongoloid yaitu kulit kuning, Negroid yaitu kulit hitam, dan ras-ras khusus yang tidak dapat diklasifikasikan. Nah, dari diferensiasi ras ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki keunikan di bagian fisiknya masing-masing, seperti itu. Nah, kita masuk kepada yang kedua yaitu diferensiasi etnis. Etnis adalah sekelompok golongan yang dibedakan dengan kelompok lain karena memiliki ciri dasar yang berkaitan dengan asal-usul dan budaya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat melihat perbedaan antara etnis dan ras ya anak-anak. Kalau ras itu lebih mengarahkan kepada persamaan ciri fisik. Nah, sedangkan kalau etnis itu persamaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada diferensiasi agama. Agama merupakan sistem yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal suci. Dalam diferensi ini tidak ada status agama yang lebih tinggi dan rendah. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa setiap agama tidak ada yang memiliki status rendah dan tinggi, semuanya sama. Semua agama mengajarkan kebenaran di dalam agama masing-masing. Walaupun cara pengajarannya berbeda, tempat beribadahnya berbeda. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda. Yang pertama yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada diferensiasi klan. Klan merupakan kesatuan genealogis atau kesatuan keturunan, religio magis atau kesatuan kepercayaan, dan tradisi atau kesatuan adat. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh dari adat Ibu sendiri yaitu masyarakat Batak. Klan didasarkan pada garis keturunan ayah yang disebut marga. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, seperti Ibu, ayah Ibu adalah marga Saragi. Nah, otomatis Ibu akan menjadi marga Saragi juga. Nah, seperti itulah contoh klan, yaitu dari keturunan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini memiliki dasar-dasar. Nah, yang pertama adalah kekayaan. Nah, masyarakat menempatkan orang-orang kaya pada lapisan atas. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan. Anggota masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang terbesar akan menempati lapisan sosial yang paling atas. Contohnya itu yang berkaitan dengan kekuasaan seperti kedudukan, posisi, kekayaan, kepandaian, bahkan kecurangan. Nah, yang ketiga yaitu kehormatan. Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang disegani dan dihormati, serta mendapatkan tempat pelapisan yang tinggi, misalnya golongan bangsawan. Nah, yang terakhir adalah pendidikan. Nah, di zaman sekarang ini, ilmu pengetahuan dan pendidikan sudah dihargai. Nah, dari sini orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi secara otomatis akan menempati lapisan sosial yang lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah. Dan di sini kita lihat bahwa pendidikan sudah terpandang. Selanjutnya adalah sifat-sifat stratifikasi sosial.
Nah, yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka. Dalam sifat stratifikasi ini terdapat kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik. Nah, yang kedua adalah stratifikasi sosial tertutup. Mobilitas sosial masyarakat hanya terbatas pada mobilitas horizontal dan setiap anggota strata sulit melakukan mobilitas sosial. Nah, yang terakhir yaitu stratifikasi sosial campuran. Ini adalah ada kemungkinan di dalam sesuatu masyarakat terdapat unsur-unsur dan gabungan kedua sifat lapisan sosial tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam stratifikasi. Yang pertama berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, dalam kriteria ekonomi ini memiliki beberapa, yaitu atas, menengah, dan bawah. Yang kedua berdasarkan kriteria politik. Terdapat 3 juga, yaitu kasta, oligarkis, demokratis. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan mata pencarian, yaitu terdapat elit, profesional, semi-profesional, skill, semi-skill, dan unskill. Nah, yang terakhir kita akan masuk kepada fungsi stratifikasi sosial. Nah, yang pertama yaitu sebagai distribusi hak istimewa yang objektif. Misalnya menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang. Nah, yang kedua, sebagai sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Nah, yang ketiga, sebagai kriteria sistem pertentangan, baik didapati melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, maupun kekuasaan. Nah, yang keempat yaitu sebagai penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan, misalnya tingkah laku, cara berpakaian, bentuk rumah, dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu penentu tingkat mudah dan sukarnya setiap bertukar kedudukan. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, untuk materi hari ini, sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkannya minggu depan dengan materi yang berbeda. Nah, untuk anak-anak yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui WA Group. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan selamat pagi.